Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dengan NIM 2410802008 akan menjelaskan terkait peradaban Islam dinasti Mamluk di Mesir untuk memenuhi tugas peradaban Islam. Jadi dinasti Mamluk ini merupakan salah satu peradaban Islam yang memiliki peran sangat penting dalam sejarah dunia Islam, khususnya pada abad ke-13 hingga awal abad ke-16 Masehi. Dinasti ini berdiri di wilayah Mesir dan juga Suriah dengan pusat pemerintahan di Kairo. Keunikan dinasti Mamluk terletak pada asal-usul para penguasanya yang awalnya merupakan budak militer, namun kemudian mampu membangun kekuasaan konflik yang kuat dan juga stabil. Nah, jadi kata Mamluk sendiri itu berasal dari bahasa Arab yang berarti yang dimiliki atau budak. Para Mamluk awalnya direkrut dari anak-anak muda non-Arab, terutama dari wilayah Turki, Kaukasus, dan juga Asia Tengah. Mereka dibeli, dilatih secara militer dan juga keagamaan, lalu dijadikan pasukan elit oleh para penguasa dinasti Ayyubiyah. Nah, seiring berjalannya waktu, kekuatan dari militer Mamluk semakin besar hingga akhirnya mengambil alih kekuasaan di Mesir pada tahun 1250 Masehi. Nah, berdirinya dinasti Mamluk ini tidak dapat lepas dari kondisi konflik yang tidak stabil setelah wafatnya Sultan Ayyubi. Para Mamluk yang memiliki kedisiplinan tinggi dan loyalitas yang kuat terhadap kelompoknya berhasil menggulingkan kekuasaan lama dan mendirikan pemerintahan sendiri. Dinasti Mamluk kemudian terbagi menjadi dua periode. Satu yaitu periode Bahri, kedua yaitu Mamluk Burji, yang masing-masing dipimpin oleh kelompok etnis yang juga berbeda. Nah, salah satu peran terbesar dinasti Mamluk adalah keberhasilannya dalam menghadapi ancaman eksternal yang sangat serius, yaitu invasi dari Mongol pada abad ke-13. Nah, bangsa Mongol ini dikenal sebagai kekuatan militer yang hampir tak terkalahkan, juga telah menghancurkan Baghdad pada tahun ke-1258 Masehi. Namun, pasukan Mamluk berhasil menghentikan ekspansi Mongol dalam pertempuran Ain Jalut pada tahun ke-1260 Masehi. Kemenangan ini menjadi titik balik penting dalam sejarah Islam karena berhasil menyelamatkan wilayah Mesir, Suriah, dan juga kawasan Islam lainnya dari kehancuran yang lebih lanjut dan juga lebih besar. Nah, selain Mongol, dinasti Mamluk juga berperan besar dalam mengakhiri kekuasaan pasukan Salib di Timur Tengah secara bertahap. Mamluk berhasil merebut kembali kota-kota penting yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan Salib, hingga akhirnya mengakhiri keberadaan negara-negara Salib di kawasan tersebut. Hal ini menjadikan dinasti Mamluk sebagai pelindung utama dunia Islam pada saat itu. Di dalam bidang pemerintahan, dinasti Mamluk menerapkan sistem militer yang sangat kuat. Sultan menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, namun stabilitas pemerintahan sangat bergantung pada dukungan elit militer Mamluk. Dan meskipun sering terjadi pergantian sultan, sistem administrasi negara tetap berjalan relatif stabil karena ditopang oleh birokrasi yang sangat mapan. Dalam bidang ekonomi, Mesir pada zaman dinasti Mamluk ini menjadi pusat perdagangan internasional yang sangat penting. Letaknya yang strategis menjadikan Mesir sebagai penghubung antara perdagangan timur dan juga barat. Nah, jalur perdagangan rempah-rempah, sutra, dan juga barang-barang berharga lainnya melewati wilayah Mamluk, sehingga negara ini memperoleh pendapatan besar dari pajak perdagangan. Kondisi ini menjadikan Kairo sebagai salah satu kota terkaya dan juga termaju di dunia Islam pada masanya dan juga pada saat itu. Nah, peradaban dinasti Mamluk juga berkembang pesat dalam bidang ilmu pengetahuan dan juga pendidikan dan juga kebudayaan. Para penguasa Mamluk banyak membangun masjid,
madrasah, rumah sakit, dan juga perpustakaan. Kairo berkembang menjadi pusat keilmuan Islam yang menarik ulama dari berbagai wilayah. Ilmu agama seperti fikih dan juga hadis berkembang pesat, begitu pula dengan ilmu sejarah dan juga sastra. Nah, lalu dalam bidang seni dan juga arsitektur, dinasti Mamluk meninggalkan warisan yang sangat mengharumkan. Bangunan megah seperti Masjid Sultan Hasan, kompleks madrasah, dan juga mausoleum menunjukkan ciri khas arsitektur Mamluk yang monumental dan juga simetris, dan juga kaya akan ornamen kaligrafi. Arsitektur ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai simbol kekuatan dan juga kemakmuran negara. Meskipun mencapai kekayaan, dinasti Mamluk perlahan mengalami kemunduran. Faktor internal seperti konflik antar elit, militer, lemahnya regenerasi kepemimpinan, serta ketinggalan dalam teknologi militer menjadi penyebab utama. Nah, di sisi lain, munculnya kekuatan baru seperti Kesultanan Utsmaniyah di Turki mempercepat runtuhnya dinasti Mamluk. Pada tahun 1517 Masehi, dinasti Mamluk secara resmi ditaklukkan oleh Ottoman. Nah, jadi dinasti Mamluk ini merupakan contoh unik dalam sejarah Islam di mana kelompok budak militer mampu membangun peradaban besar dan juga berpengaruh. Keberhasilan mereka ini dalam menghadapi berbagai ancaman dari Mongol, pasukan salib, serta kontribusinya dalam bidang ekonomi, ilmu pengetahuan, dan juga arsitektur menjadikan dinasti Mamluk sebagai salah satu pilar penting dalam sejarah peradaban Islam di dunia. Nah, jadi itu saja penjelasan saya terkait dengan peradaban Islam dari dinasti Mamluk. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.